Yosua pasal yang pertama, kita baca mulai dari ayat yang pertama. Ya, cukup banyak pembacaan kita. Nanti ada beberapa ayat yang akan saya lompati supaya bisa lebih cepat. Tapi saya pengen membacakan bagian dari ayat demi ayat supaya paling tidak kita mengerti konteks dari ayat ini. Ya, firman Tuhan berkata begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Jadi setelah Musa mati, Tuhan yang ngomong kepada Musa. Hambaku Musa telah mati, sebab itu persiapkanlah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau ini dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan apa? Kepadamu. Dari padang gurun dan gunung Libanon sebelah sana itu sampai, ayat 3 ya. Ayat 3 lebih dulu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan apa salah? Kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gurun dan gunung Libanon dan sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semua itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan terhadap engkau seumur hidupmu. Sebab aku menyertai Musa. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan apa? Membiarkan engkau dan apa? Tidak akan meninggalkan engkau. Kita langsung lompat aja di ayat yang ke-16. Ya, ayat 16. Nah, sebelum saya baca ayat 16, Alkitab berkata tadi dalam ayat 5, coba tunjuk ayat 5 dulu, firman Tuhan berkata, seperti Tuhan menyertai Musa, maka Tuhan juga akan menyertai Yosua. Ya, jadi sama, Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai Musa. Itu perkataan Tuhan kepada Yosua. Dan saya percaya perkataan yang sama juga Tuhan katakan kepada kita. Amin. Kalau Musa disertai Tuhan, Yosua disertai Tuhan, saya percaya Tuhan yang sama juga bicara kepada kita. Amin. Bahwa Tuhan juga menyertai kita. Dan saya yakin semua kita percaya. Tapi masalahnya orang lain belum tentu percaya kalau Anda disertai Tuhan. Betul nggak? Nah, itulah sebabnya, coba baca di ayat 16. Ayat 16, orang-orang Israel berkata apa kepada Yosua? Lalu mereka menjawab Yosua. Jadi orang Israel menjawab Yosua sebagai pengganti Musa. Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Jadi gitu tanggapannya. Tapi kemudian di ayat 17 mereka berkata begini, ayat 17. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa. Jadi sama seperti kami dengar perintah Musa, kami juga akan mendengarkan perintahmu. Demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya itu berarti seperti kami akan turuti perintahmu seperti Musa. Tapi hanya Tuhan kiranya apa saudara? Menyertai engkau seperti apa saudara? Ia menyertai Musa. Jadi orang Israel seolah-olah berkata begini, oke, kau sekarang jadi pemimpin, pengganti Musa, oke, gak ada masalah dengan itu. Kami akan turut perintahmu seperti kami turut kepada Musa. Tapi make sure, pastikan kalau kami sudah lihat Musa disertai Tuhan, make sure kami juga harus lihat bahwa engkau harus disertai Tuhan. Nah ini menurut saya, kalau saya jadi Yosua, ya, saya akan ngomong, loh Tuhan harus ngomong loh. Betul nggak? Tapi meskipun Tuhan sudah ngomong, orang perlu melihat bahwa hidup kita benar-benar disertai Tuhan. Bisa bilang amin? Dan yang pertama adalah gini, yang paling gak enak ini ngomongannya Tuhan,
Tuhan yang ngomong ya. Dan omongan orang Israel sama-sama rodo gak enak. Gak enaknya bagian mana? Kalau saudara tadi baca dari awal, selalu ada pembanding antara Musa dan Yosua. Selalu, selalu. Tuhan bilang seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Pernah gak Anda mikir, kalau Anda jadi Yosua, Anda mikir, wes gak usah bawa Musa wes mati. Betul nggak? Orang Israel juga ketika mereka ngomong, oke, kami akan ikuti perintahmu, tapi make sure, pastikan hanya satu, engkau disertai Tuhan seperti Tuhan menyertai Musa. Selalu. Dan menurut saya hidup yang paling tidak enak adalah hidup yang selalu dibandingkan. Betul nggak? Istri yang paling tidak bahagia menurut saya adalah istri yang selalu dibanding-bandingkan dengan istrinya orang lain. Enggak, saya ngamen. Saya bilang amin. Dan menurut saya suami yang paling tidak bahagia itu adalah suami yang selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Pak, kamu loh kayak itu loh. Dia pintar cari duit. Kamu kayak kau pintar apa ya? Saya juga gak ngerti. Dari saya sudah nikah, bahkan sampai sekarang, saya juga gak ngerti. Pintarmu itu apa? Selain ini, 13 anak ini, ikut saya ngerti. Pintarmu itu toh. Dan saya percaya itu sangat menyakitkan, betul nggak? Istri juga nggak ada istri yang senang dibanding-bandingkan, betul nggak? Mah, bodimu lo, kau kayak ibu itu lo. Ibu itu lo 48, kau 84. Ayolah bandingkan. Kamu lo makan terus saya, lihat ibu itu. Ibu itu lo jarang makan. Saya beritahu kepada saudara, bahkan anak-anak kita pun gak suka dibanding-bandingkan, betul gak? Kamu loh, kok gak bisa pinter kayak adekmu? Kamu loh, lihat kok kamu pinter, kau kok goblok. Papa mama pinter, kok kamu pinter, kamu bela siapa? Orang gak suka dibanding-bandingkan, betul gak? Dan saudara tahu, sebenarnya nanti Tuhan akan buat sebuah perubahan, dan kemudian Alkitab berkata, orang tidak lagi banding-bandingkan Yosua dengan Musa. Tapi yang pertama adalah saya mau beritahu begini ya. Memang sangat tidak enak. Saya pikir kalau saya pun jadi pengganti Yosua, pengganti Musa, saya akan mikir gini, ya wes cari orang lain lah wes. Ya. Aku ya aku, Musa ya Musa. Coba dibanding-bandingkan, betul nggak? Tapi kalau saudara baca Alkitab, Yosua tidak pernah ngomong kayak gitu. Ya. Yosua tidak pernah komplain dan berkata, ojo banding-bandingkan loh. Musa ya Musa, aku ya aku. Ojo, enggak. Tapi kalau saudara baca Alkitab, Musa ikutin aja alurnya, ikutin jalurnya. Dan kemudian orang bisa melihat Yosua sebagaimana apa adanya. Tidak lagi namanya disangkut-sangkutkan, dibanding-bandingkan dengan Musa. Jadi yang pertama adalah begini, saya beritahu, Anda boleh percaya bahwa engkau disertai Tuhan, tapi saya beritahu, orang akan selalu melihat dirimu. Apa benar sih engkau disertai Tuhan? Saya percaya kita memproklamasikan bahwa kita disertai Tuhan itu bagus. Amin. Kita menyatakan bahwa kita disertai Tuhan itu bagus. Tapi saya berdoa itu bukan hanya sampai kepada sebuah pernyataan, tapi saya berdoa orang sungguh-sungguh lihat dirimu disertai Tuhan. Nah kalau saudara baca Alkitab, bagaimana kemudian Tuhan itu membuat Yosua benar-benar akhirnya disertai Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, ya, lihat dalam Yosua pasal yang ketiga. Lihat dalam Yosua pasal yang ketiga, nanti saudara akan lihat bagaimana kemudian Tuhan betul-betul menunjukkan bagaimana Tuhan menyertai dia. Coba saudara lihat Yosua pasal 3 dulu ayat 7, ya. Ayat 7. Dan Tuhan berkata begini, ya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua. Apa katanya? Pada hari inilah aku akan membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Jadi bukan Yosua yang mencoba membuktikan dirinya bahwa dirinya disertai Tuhan. Bukan.
Tapi Alkitab berkata, Tuhanlah yang akan turun tangan, membuat nama Yosua besar di hadapan seluruh orang Israel. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan, apa saudara? Menyertai engkau. Jadi Tuhan bukan hanya ngomong bahwa aku menyertai engkau Yosua, tapi kemudian Tuhan sendiri yang turun tangan dan Alkitab berkata Tuhan sendiri yang bergerak membesarkan nama dari Yosua. Ya. Bagian yang pertama saya mau tunjukkan begini, dengarkan ini ya. Kalau ada orang menyaksikan, meragukan penyertaan Tuhan atas hidupmu, Anda tidak perlu berusaha menunjukkannya. Karena Tuhan yang akan menunjukkan kepada mereka bahwa kita disertai Tuhan. Saya banyak melihat begini, orang kalau dihina, dia malah mencoba. Oh, udah ya, nanti tak buktikan sendiri. Lalu dia berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa dia disertai Tuhan. Anda nggak perlu lakukan itu. Ya. Saya masih ingat, saya SMP, ya, SMP ya. Saya ini bisa main gitar cuma karena satu hal. Sudah tahu kenapa? Ketika teman saya itu jago banget main gitar, saya di depannya lihat begini dia. Jago banget temanku ini. Dan semua orang mengelilingi dia. Waktu zaman saya lagu rock, lagi booming. Kalau sekarang lagu dangdut. Ya, jadi saya di depannya lihat dia main. Tiba-tiba entah kenapa teman saya ngomong begini. Kamu ya Verly, kau ya seumur hidup belajar, belum tentu kau bisa jago seperti ini. Saya langsung mendidih di hati. Pengen kudu tak kaplok aja wong. Pengen tak kaplok aja, kurang ajar ngomong gitu. Tapi enggak tahu kenapa, saya pulang lalu saya mencoba membuktikan diri. Setelah tahu saya tumbuh dari keluarga yang gitar pun enggak punya. Jadi saya setiap hari pulang sekolah SMP, itu saya ke tetangga saya. Tetangga saya itu juga sudah jadi pendeta. Ya. Jadi kapan hari dia datang, dia cerita sama istri saya soal ini. Nah, tetangga saya udah jadi tiap hari main gitar. Kenapa saya tahu? Karena tujuan saya pengen buktikan. Ojo ditiru-tiru, karena waktu itu saya belum kenal Tuhan. Sekarang ini kita sukanya gitu kan. Loh, Pak, saya dinyek sama mertua saya. Delon aja mertua aku ya. Delon aja. Aku tak berusaha kencang-kencang. Nanti kalau ada apa-apa, ojo sampai butuh aku. Saudara pernah dihina orang? Yang pernah dihina orang anggukkan kepalamu. Yang pernah dihina suaminya, jangan anggukkan kepala. Karena suamimu ada di sebelahmu. Ojo. Tapi yang saya mau beritahu begini. Kita ini kadang-kadang selalu pengen membuktikan. Loh, bagian Anda itu bukan membuktikan. Bagian Tuhan yang akan membuktikan. Bisa bilang amin. Anda bisa berusaha membuktikan, tapi saya beritahu, bagian Tuhan itu yang membuktikan. Yosua, Alkitab berkata, pada hari inilah Tuhan yang akan membesarkan namamu. Seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Jadi Tuhan yang akan bergerak membesarkan namamu, menaikkan derajatmu, meninggikan engkau. Bukan kita yang berusaha, Tuhan yang akan lakukan dalam hidupmu. Nah, lihat dalam pasal 4. Lihat dalam pasal 4, saya mau tunjukin lagi ya. Dalam pasal 4, lihat dari ayat yang ke-14. Ya. Lihat 14. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya. Seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan mereka menghormati Musa, mereka menghormati Yosua seperti mereka menghormati Tuhan. Jadi tunggu, semua ada waktunya. Bisa bilang amin? Anda jangan marah orang hina engkau, jangan. Anda juga nggak perlu berusaha untuk membuktikan diri ketika orang hina engkau. Nggak usah.
Tunggu waktunya Tuhan, Tuhan yang akan angkat hidupmu. Bisa bilang amin? Tuhan yang akan angkat hidupmu. Nah sekarang Alkitab berkata pada waktu itulah. Pada waktu kapan? Kalau saudara baca di ayat 1 begini ya. Ayat 1. Ayat 1, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan seterusnya. Jadi kapan Tuhan mulai angkat Yosua? Yaitu ketika Tuhan mengizinkan Yosua berhadapan dengan sungai Yordan. Nah saya mau beritahu ya. Beberapa teman saya yang sudah ke Israel, mereka berkata sungai Yordan itu sekarang ini Pak, enggak dalam Pak, malah bagus Pak. Ya, bahkan ada salah seorang dosen saya, waktu dia ke Israel, dia bawain oleh-oleh saya. Ada 3 hal yang dia oleh-olehin. Yang pertama adalah biji sesawi, yang kedua adalah duri, tanaman yang untuk dipakai untuk menyalibkan Yesus untuk mahkota. Itu panjangnya sekitar 7 sampai 10 cm, keras sekali itu, kayak kayu, kayak apa namanya? Kayak paku, tajam sekali. Dan yang ketiga yang tidak pernah saya lupakan, saya dibawain 1 botol air gelas, 1 botol air sungai Yordan. 1 botol air sungai Yordan. Katanya dia air sungai Yordan. Saya nggak tahu apa dia di bandara. Kan pakai bagasi. Dulu kan zaman dulu nggak ada bagasi, betul nggak? Tapi kalau zaman sekarang, kalau saya ke Israel, saya akan bawain jemaat juga masing-masing 1 gelas. Saudara tahu, saudara dibawain itu air sungai Yordan. Butek-butek gitu ya. Ya tapi paling tidak masih ada warnanya kayak itu ya. Nah, zaman dulu sungai Yordan itu deras airnya. Makanya pernah pada zaman Elisa, ya, orang memotong pohon, mata kapaknya jatuh, ya. Mata kapaknya jatuh dan tidak kelihatan. Kenapa? Arusnya deras, airnya butek, sungainya dalam. Nah, ketika ketika Yosua menghadapi sungai Yordan, saya tahu peristiwanya kurang lebih akan sama ketika Musa akan menyeberangi Laut Teberau. Saya percaya mereka ada akan ngomong, Delan. Apakah dia bisa seperti kita dulu lihat Musa membelah sungai Yordan? Lihatin. Apakah dia dulu bisa buat mujizat seperti Musa? Lihatin. Apakah Tuhan menyertai dia lalu Tuhan bisa buka jalan dalam hidupnya supaya dia bisa menyeberangi sungai Yordan seperti Musa membelah Laut Teberau? Lihatin. Tapi justru begini saya, ya, saya melihat begini. Kapan waktu Tuhan angkat namamu, kapan waktu Tuhan membesarkan namamu, justru ketika engkau menghadapi kemustahilan. Saya bisa dengar kata amin. Dan saya banyak melihat begini, orang itu ketika hadapi masalah, saya mau tunjukkan begini. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak pernah berpikir bahwa ini waktunya Tuhan akan membesarkan namamu. Kadang-kadang kita ketika hadapi masalah, kita berkata gini, Pak, aku SD-nya orang loh Pak. Saiki Tuhan malah kasih aku masalah. Coba lihat Tuhan, lihat Tuhan. Aku wes dihina orang, aku wes nggak duwe apa-apa. Lihat, orang wes banding no aku dengan orang lain. Sekarang lihat. Sudah kayak gini, Tuhan malah izinkan aku menghadapi sungai Yordan yang tidak mungkin aku bisa lewati. Aku nggak mungkin bisa atasi. Lihatin Tuhan kayak apa itu Tuhan. Loh saya mau tanya sama Anda, tolong jawab jujur dalam hati aja. Tak usah dianggukkan kepala saudara. Pernah nggak saudara wes dihina orang, lalu engkau susah sisan? Betul nggak? Rasanya di sini kayak apa? Wes dinyek. Kalau kita dinyek lalu tiba-tiba berkat datang, rasanya ojo sembarangan ngenyek makane. Betul. Ojo sembarangan. Tapi masalahnya, pernah nggak Anda yang disebut udah jatuh ketimpa tangga, ketumpahan cat. Jadi udah naik tangga itu ngecat, betul nggak? Jadi jatuh ketumpahan cat. Pas di situ lewat anjing. Anjingnya kena virus corona. Nggak rabies lagi, kena corona. Itu rasanya kan double-double. Pernah nggak Anda merasa bahwa masalahmu itu double-double? Artinya begini,
Saya Pak udah dinyek orang karena masalah ini. Saya Pak, tambah mana masalah? Tambah lagi persoalan, tambah lagi masalah. Gimana ini Tuhan ini? Mestinya begini, kalau saya dihina orang karena masalah ini, ya Tuhan selesaikan masalah ini. Supaya saya rodok lega, rodok bisa membusungkan dada. Tapi kalau saudara lihat ya, ada banyak hal justru ketika kita menghadapi penghinaan orang, justru masalah datang. Dan saya mau beritahu, justru itulah cara Tuhan untuk membesarkan namamu. Saya bisa dengar kata amin? Semakin besar masalahmu, maka semakin besar namamu akan dibawa naik Tuhan. Itu cara Tuhan. Tapi kita kalau lihat masalah, aku tak mandek kayak Tuhan. Isi itu durung selesai, tambah lagi Tuhan. Aduh. Makanya tadi sebelum ibadah, sebelum saya khotbah tadi, saya ajak Anda bersyukur. Kenapa? Karena hari-hari ini saya terlalu banyak lihat orang susah bersyukur. Susah. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu orang, mereka cerita masalahnya. Saya memberitahu ya, dia udah baru dapat uang sekian miliar. Dia cerita sama saya. Saya ini senang aja dengar orang cerita diberkati, betul nggak? Tapi yang nggak enak itu kalau cerita diberkati terus kita nggak kecipratan, kan nggak enak. Betul nggak? Saya senang dengar ada orang cerita, Pak saya baru dapat 3 miliar Pak, waduh puji Tuhan. Pak puji Tuhan Pak, ini baru gol 10 miliar, oh puji Tuhan. Kita dengar senang, betul nggak? Tapi lebih senang lagi kalau diciprati. Bilang amin. Saya tahu, lalu saudara tahu dia cerita banyak hal. Tapi kemudian di akhir ceritanya, dia, oh kenapa ini. Nah saya cuma ingatkan dia begini, ya, dia kecewa dan dia tidak bisa ampuni seseorang. Dia cerita sama saya nggak bisa ampuni orang itu Pak, itu orang itu aduh sakit saya. Lalu dia ungkapin semua kejengkelannya. Saya di akhirnya saya cuma bilang begini lah, ya. Sudahlah Bu, ingat aja kebaikan Tuhan atas hidup Ibu. Ibu kan baru diberkati Tuhan. Tapi aneh orang ya, aneh. Ini orang yang di Afrika. Bukan orang yang di Sidoarjo. Katakan amin. Kadang kita udah pegang duit, ada satu masalah. Duitnya nggak dihitung malah jengkel sama orang itu. Yang pernah gitu bilang amin. Nggak dihitung berkatnya, yang dihitung yang uang iki, tapi pegang duitnya gak dihitung. Kalau mungkin Anda menatap saya, kalau saya kebalik Pak, kesalahan orang saya gak hitung, cuma uangnya gak ono. Yang mau dihitung iki gak ono Pak. Kesalahan orang sih saya gak pernah hitung Pak, iki saya gak bisa dihitung. Mungkin Anda kebalik, tapi yang saya mau beritahu begini ya. Justru saya percaya, kalau saudara lihat Yosua berkali-kali, justru ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, selalu bagian dari Tuhan, itu saat untuk membesarkan namamu. Bisa bilang amin? Pernah gak hari ini Anda mulai berkata begini? Ya, begitu ada masalah, aduh masalah, iki waktunya Tuhan membesarkan namaku. Kayaknya aminnya lemas loh. Bisa bilang amin. Tuhan membesarkan. Coba baca kembali dari ayat 14 ya. Pasal 4 ayat 14 tadi. Ayo. Kata waktu itulah ganti waktu inilah ya. Dan membesarkan nama Yosua ya diganti dengan namamu. Mata seluruh orang Israel diganti dengan seluruh Sidoarjo. Pak kecil banget seluruh Sidoarjo. Saya Jawa Timur aja. Biar lebih enak. Ya. Bagian lanjutnya nggak usah dibaca. Ya. Karena saya takut kalau diganti beberapa orang ganti. Sehingga mertuaku takut kepadaku. Diganti ojo. Sehingga menantuku takut kepadaku. Ada beberapa istri juga begitu kan. Coba membuktikan diri supaya suaminya takut. Karena selama ini dia dihina-hina. Dia betul diri.
Delon ya, aku berusaha nanti baru kau hargai aku. Saya beritahu nggak usah untuk itu. Jadi karena itu ayat bagian terakhirnya saya skip aja. Tapi mari kita baca, pada waktu itulah diganti gini ya. Pada waktu saya punya persoalan, Tuhan membesarkan, nama Anda disebutkan satu persatu di mata seluruh, terserah Anda, seluruh apa, seluruh Jawa Timur, seluruh dunia, atau seluruh keluargaku. Ya. Atau seluruh AFC juga nggak apa-apa. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Pada waktu ada persoalan lah, Tuhan membesarkan nama Verly di mata seluruh Indonesia. Ayolah. Saya percaya begini, nubuatan itu bukan hanya, Nabi Tuhan berkata. Alkitab berkata nubuatan itu adalah kata-kata yang membangun. Ya. Jadi Anda nggak perlu jadi nabi untuk jadi bernubuat untuk dirimu. Tapi setiap kali engkau mengucapkan kata-kata yang membangun dirimu, engkau sudah jadi nabi untuk dirimu. Meskipun engkau belum diurapi jadi nabi. Tapi paling tidak, sebab begini, ada banyak orang ngomong tentang dirinya aja elek, betul nggak? Masa aku memang aku memang sial aku. Aku memang soe. Masa Manado soe tadi, sial. Aku memang ini, lihat aja, iki marah sioku berbeda sih di tahun tikus ini. Aku ciong ngambil sione, makanya memang aku kayak gini. Enggak lah, Anda mesti omongin yang baik tentang dirimu. Baca sekali lagi sama-sama, dengan bersuara sampai engkau dengar, membangkitkan imanmu. 2, 3, pada waktu ada masalah lah. Yang banter aku lihat cuma dengar, Stefanus. Saya banter Stefanus. Saya ngelain nih, 2 baca sama-sama. Saya pengen dengar namanya Pak Teddy yang paling belakang. Gak kerungu tadi. Ya, pengen dengar namanya Bung Ronald. Di belakang-belakang juga. Ya, saya pengen dengar Ibu Debbie yang paling belakang suaranya. Gak kerungu, dengar gak? Dengar ya, oke. Baca sama-sama, 2, 3. Ono sing Jatim, ono sing Sidoarjo, ono sing Indonesia. Nggak masalah. Tapi yang saya mau beritahu satu hal begini ya. Masalah tidak pernah diciptakan Tuhan untuk hancurin hidupmu. Enggak. Masalah diizinkan Tuhan tidak pernah untuk menghancurkan hidupmu. Tapi untuk angkat hidupmu. Bisa bilang amin? Nah, itu yang bagian berikutnya. Nah, sekarang bagian berikutnya. Lalu bagaimana caranya supaya Tuhan itu kemudian bisa membesarkan nama kita di tengah persoalan. Nah, sekarang mari lihat di ayat yang kelima tadi. Ya, ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata gini, seorang pun tidak akan bertahan terhadap engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Jadi Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Sekarang lihat ayat 6. Ayat 6 berkata apa? Ayat 6. Kuatkanlah, dan baca sama-sama. Dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, mereka, nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Nah, ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh berkata apa, saudara? Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara lihat, Tuhan 2 kali ngomong, ya. Tuhan 2 kali ngomong, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sekarang langsung loncat di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 berkata apa? Bukankah
telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya? Kuatkanlah dan apa saudara? Teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau dan kemanapun engkau pergi. Sekarang loncat di ayat 18. Ayat 18. Bukankah telah kuperintahkan, ayat 18. Setiap orang menentang perintahmu dan tidak mendengar kata-katamu, apa yang perintahkan kepada dia akan dihukum mati, Hanya, apa saudara? Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Saya pikir begini ya, kalau saudara tahu, orang berperang mestinya yang diperkuat itu tentaranya, betul nggak? Yang diperkuat fisiknya. Karena mereka akan masuk tanah Kanaan, mereka akan perang. Dan menurut saya, kalau orang mau perang, yang perlu dikuatkan itu apa? Hati atau tenaga? Atau kekuatan tentara? Tuhan tidak pernah ngomong kepada Musa, Yosua berkata gini, aku akan bawa kau ke tanah yang sudah kujanjikan, hanya kuatkan para tentara itu loh. Ojo malas-malas latihan. Ayo latihan. Ayo angkat pedang. Ayo latihan mana? Ayo. Iki malas kabeh. Ayo latihan. Kuatkan. Ayo latihan. Lari pagi. Ayo latihan. Kuatkan fisikmu. Kuatkan semuanya. Kuatkan semuanya. Ayo kuat. Ayo kuat. Enggak loh. Tuhan tidak ngomong tentang kekuatan fisik. Tuhan tidak ngomong tentang kekuatan tentara, Tuhan tidak ngomong tentang kekuatan yang lain, kekuatan finansial pun Tuhan tidak ngomong. Enggak, Tuhan tidak ngomong tentang kekuatan uang, tapi Tuhan ngomong tentang kekuatan hati. Kalau sampai Tuhan ngomong 4 kali dalam satu pasal untuk seseorang ketika dia mau sertai, itu berarti bukan hanya penting, sangat penting. Tuhan pertama bilang, kuatkan hatimu. Hanya kuatkan hatimu. Di ayat yang ke-7. Lalu ayat yang ke-9 berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu. Ya, kalau saudara lihat penanjaannya, lihat ayat yang ke-6. Tolong Vin, ayat 6. Ayat 6 berkata begini. Ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. 1. Ayat 7 Tuhan berkata, hanya kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ayat yang ke-9 Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bahkan ayat yang ke-18 tadi, Tuhan kembali ngomong, hanya kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jadi sebenarnya begini ya. Dengarkan ya, saya ulangi urut-urutannya supaya saudara bisa lebih mengerti apa yang saya sampaikan. Dengar baik, ketika orang mulai membandingkan Anda nggak perlu membela diri berusaha supaya mengangkat namamu. Nggak perlu, Tuhan yang akan angkat hidup kita. Katakan amin. Anda nggak usah berusaha ngangkat hidupmu. Kenapa? Capek. Saya ini angkat istri saya aja kangelan. Apa maneh angkat awakku dewe. Awakku ini lebih gede daripada bojoku. Jadi gak usah angkat-angkat, betul gak? Biar Tuhan yang akan angkat hidupmu. Bisa bilang amin? Nah ketika Tuhan angkat kita, bagaimana caranya Tuhan angkat kita? Bukan tiba-tiba datang uang 5 miliar. Saya ini kalau di jalan seandainya selalu berandai-andai dengan istri saya. Mi, kalau tiba-tiba ada orang transfer 10 miliar, kau beli apa? Beli rukopi. Kita kan pengennya begitu, berandai-andai, betul nggak? Kalau kita dihina orang soal keuangan, kita berandai-andai, tiba-tiba ada yang transfer 10 miliar. Yang amin pasti kecipratan nih, percayalah. Pasti Anda. Tolong mencatat siapa yang amin itu. Supaya ojo lali ditransfer. Tapi bagaimana ketika Anda udah dihina orang, lalu tiba-tiba tambah datang masalah. Tapi saya melihat justru disitulah semakin besar apa yang kau hadapi,
maka semakin kemungkinan besar namamu akan dipromosikan Tuhan. Bisa bilang amin? Terus bagaimana caranya Tuhan mempromosikan kita ketika kita dalam masalah? Tuhan udah bilang bolak-balik sebelum ada masalah datang pun Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Kenapa sampai 4 kali Tuhan ngomong gini? Karena Tuhan tahu manusia itu yang lemah selalu di hatinya. Kok nggak ono sing amin ya? Makanya Tuhan pernah ngomong gini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera ilahi. Kenapa Tuhan bilang jaga hati? Karena Tuhan ngerti kelemahan manusia terbesar itu ada di hatinya. Saya mau beritahu, kalau Anda berkata, oh manusia itu harus menjaga semangatnya. Saya beritahu, meskipun engkau semangat, begitu hatimu yang kena, semangatmu bisa hilang. Begitu hatinya kena, semangatmu bisa hilang. Makanya Tuhan bilang 4 kali sama Yosua, jagalah hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena kalau hatimu sudah lemah, semuanya lemah. Saya mau beritahu, engkau mungkin punya masalah di pekerjaan. Tapi selama hatimu tetap kuat, engkau bisa hadapi masalahmu. Bisa bilang amin. Engkau mungkin punya masalah dalam rumah tangga. Tapi kalau hatimu tetap kuat, engkau bisa selesaikan masalahmu. Bahkan engkau bisa mungkin salah dalam masalah keuangan. Kalau hatimu kuat, engkau bisa selesaikan. Nah, masalah terbesar kita adalah begini. Kita berharap Tuhan selesaikan masalah kita. Tuhan sangat mau menyelesaikan masalah kita. Tapi Tuhan bilang begini, masalahmu yang kau hadapi, harus engkau hadapi. Saya ulangi supaya saya bisa cut di video dengan benar. Masalahmu, apapun yang kau hadapi, harus engkau hadapi dengan kekuatan hati. Lihat naik. Yang jadi masalah dalam hidup kita itu bukan masalah kerajinan. Bukan masalah semangat. Ya makanya selalu orang bilang, ayo semangat. Loh masalahnya bukan di semangat. Banyak orang semangat, dia nggak jaga hatinya. Teler juga dia, semangatnya. Bisa bilang amin. Masalahnya itu di hatinya. Karena itu Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya mau tunjukin satu ayat dan ini ayat luar biasa. Coba lihat sama-sama dalam 2 Tawarik pasal 32 ya. Dua Tawarik pasal 32 ya. Baca di ayat yang ke-6. Ini cerita tentang Hizkia, ya. Hizkia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat. Kenapa? Karena kalau saudara baca ayat sebelumnya, tentara Aram Sanherib itu datang menyerang. Dan sungai-sungai, sumur-sumur itu diblok sama dia, ditutup. Bahkan kota-kotanya itu dikelilingi. Jadi semua orang ketakutan. Tapi kemudian Alkitab berkata rajanya Hizkia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat. Ya. Lalu begini, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang dan menenangkan hati mereka. Dengan apa? Kata-kata. Nah kalau Anda lihat orang lagi dikepung mau perang lalu tentara musuh lebih besar. Kira-kira kata-kata yang bagus untuk menenangkan orang yang lagi ketakutan. Lagi dalam masalah. Lagi menghadapi pasukan Aram yang besar. Sanherib yang besar rajanya mengepung. Kira-kira kata apa yang paling bagus Anda berikan? Lihat apa kata Hizkia. Ayat 7. Baca sama-sama nasihat Hizkia menenangkan hati orang. Apa katanya? Janganlah takut dan jangan terkejut. Sorry, bukan Raja Ajam, Aram, Asyur. Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita, apa saudara?
lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Ayat 8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Allah kita yang membantu kita. Dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Kata-kata apa? Alkitab berkata, dia mulai dengan kalimat, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Sekali lagi saya mau beritahu kepada saudara, ya. Bagian dari terlemah dari manusia, itu hatinya. Hatimu itu bagian yang paling terlemah. Makanya Tuhan tidak pernah ngomong, jagalah livermu. Jagalah tekanan darahmu. Ya memang itu maksudnya berbeda. Tapi bagian yang paling lemah dalam hidup kita itu hati kita. Lihat hati manusia. Itu bisa satu hari berubah loh. Betul nggak? Kalau saudara tahu Yesus. Yesus ketika dia mulai mujizat. Orang berkata, Hosana bagi sang raja. Hosana, Hosana. Ketika Yesus buat mujizat, mereka teriak-teriak, Hosana, Hosana. Begitu besoknya, mereka teriak lagi, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Loh saya beritahu ya, orang-orang yang ngomongin Anda, Pak Leo, hati manusia bisa berubah nggak? Nggak usah orang lain, bojomu bisa berubah hatinya. Kemarin I love you bertubi-tubi. Oh I love you. Kemanapun, pokoknya I love you bertubi-tubi. To be continue, bertubi-tubi, tubi-tubi. Sesok, apa anda? Hah? Apa? Loh, hati manusia aja bisa, nggak usah orang lain loh. Betul nggak? Bojomu deh satu hari bisa berubah, betul nggak? Hari ini, terus kamu paling cantik loh. Kamu itu. Loh satu hari bisa berubah. Karena itu saya percaya begini. Ketika Tuhan bilang kepada Yosua, jaga hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hati itu artinya gini, oh jangan sampai hatimu berubah-ubah. Tetap di situ. Kuatkan hatimu. Kenapa? Karena saya beritahu, ketika engkau hadapi masalah, maka sebenarnya yang pertama diserang itu bukan, saya beritahu ya, kalau engkau punya masalah keuangan, yang diserang itu bukan keuanganmu sebenarnya, yang diserang hatimu. Kok engkau saya ngamen? Bisa bilang amin. Kalau engkau punya masalah kesehatan, yang diserang sebenarnya bukan kesehatanmu. Yang pertama adalah engkau perlu jaga hatimu yang diserang. Bisa bilang amin. Kalau pekerjaanmu dalam masalah, sebenarnya bukan pekerjaannya yang sedang diserang. Iblis tidak menyerang pekerjaanmu, tapi iblis pakai pekerjaanmu untuk menyerang hatimu. Bisa bilang amin. Jadi apapun sebenarnya yang terjadi dalam hidupmu, itu bukan masalahnya. Masalahnya yang terlalu utama adalah itu menyerang hatimu. Dan saya terlalu banyak melihat orang begini, saudara ya. Siapapun, dan saya tahu tidak ada yang kebal, termasuk saya hamba Tuhan, tidak ada yang kebal untuk itu. Begitu sudah diserang hatinya, langsung berubah. 380, 360 apa 180? Derajat. Kalau 360 berarti balik mana ya? Betul? Langsung berubah 180 derajat. Pernah nggak Anda ketemu orang yang awalnya senyum-senyum sama Anda, besok lihat Anda melengos? Pernah nggak? Teman saya cerita kemarin, Pak, saya ini punya 4 sahabat banget. Kemana-mana pergi.
4 sahabat kemana-mana pergi Pak. Dia cerita, tapi waktu 2018 saya kena masalah. Masalah saya berat banget. Dia bilang begini, semua teman-teman saya WA aja gak dijawab. Ketemuan di jalan menghindar. Padahal 4 sahabat saya ini, dia cerita, kemana-mana hampir tiap hari pergi, kehidupan sosialita, makan-makan, kemana ngumpul-ngumpul, belanja bareng. Tapi begitu salah satunya kena masalah, langsung. Kenapa? Karena saya beritahu, dengar Pak ya. Dengarkan ini. Orang itu paling lemah di hatinya loh. Paling lemah di hatimu. Karena hari itu kalau engkau tidak jaga hatimu dengan teguh, dengan benar, maka gampang sekali Anda seperti orang Israel. Hosana, Hosana. Besoknya apa saudara? Salibkan dia, salibkan dia. Gampang sekali. Makanya Hizkia ketika dia mau menguatkan orang Israel yang lagi perang kepada panglima-panglimanya. Dia cuma ingatkan satu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Banyak orang fisiknya kuat tapi hatinya lemah. Tapi saya tahu di sini semua hatinya kuat. Fisiknya juga kuat. Banyak sekali. Karena itu begini. 4 kali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lemah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap percaya. Apapun yang sedang kau hadapi, ini adalah waktu Tuhan pengen mengangkat namamu. Pengen membesarkan namamu. Hari Selasa lalu, saya melayani di sebuah gereja. Ya. Lalu ketika saya pulang, ya, ibu gembalanya ngomong sama saya begini. Pak Verly, saya ini setelah Paskah mau ke Belanda. Saya punya teman ke Belanda. Oh ya, saya bilang selamat tante, ibu gembala. Oh ya. Lalu dia bilang akhir kata-katanya itu loh yang sangat-sangat menyenangkan hati saya. Dia bilang, Pak Verly mau nggak ke Belanda? Kalau Anda ditanyain, mau nggak ke Belanda? Dia bilang sama saya, ini saya pergi dulu Pak Verly. Saya disiapin tiket sama sana. Nanti pokoknya Pak Verly siap-siap ke Belanda. Itu seperti angin surga. Dan saya berharap tidak akan jadi angin surga saja. Lama-lama angin surga itu kalau nggak jadi realita, jadi kentut saudara. Lalu saya cerita begini. Oh iya tante, saya sebenarnya pengen ke Amerika. Tapi lagi berdoa. Oh Pak Firly mau ke Amerika. Sini, mana namanya, nomor paspornya sini. Dia bilang, saya ada 3 tempat yang saya bisa kasih rekomendasi Pak Verly. Pertama Philadelphia, yang kedua New York, dan yang ketiga di New Jersey. Tolong nomor anunya, saya segera akan kirim ke teman saya. Jadi yang gembala di New York itu adalah muridnya. Nanti saya akan rekomendasikan. Pak Verly butuh kapan? Waduh, saya enggak nyanyi mendidih di hati. Sekali lalu, senang selalu, senang, oh senang. Lalu saya bilang, ini nanti tante. Tadi saya udah di kemarin saya sudah ditanyain lagi. Tapi saya belum sempat ngirim karena repot banget ketemu orang dan lain-lain. Ya. Doakan bulan 6 saya akan ke Amerika. Kalau doa Ciarnia dijawab saya nggak akan jadi ke Amerika. Kalau Tuhan menghendaki. Amin. Bulan depan saya akan ke Malaysia dulu, ngikutin saudara Anto ya. Jadi ngapain ke Malaysia? Jalan enggak pelayanan percayalah. Ya. Bulan depan ya.
Anak-anak saya sudah ada perjanjian. Kalau papi keluar negeri, mesti gantian bawanya. Jadi kalau kemarin saya pelayan di Singapura, Kristo yang ikut, maka kali ini saya ke Malaysia, Melvin yang ikut. Ya. Jadi Melvin, aku loh, Pi. Saya ditawari ke Hong Kong sama teman, Pak Ferli mau ke Hong Kong? Enggak. Istri saya bilang, ojo. Cukup Rona yang ini aja, jangan ada Corona. Istri saya namanya Rona. Bilang cukup Cerona aja, jangan sampai ada Corona. Saya bercanda gitu sama saya. Tapi yang saya mau bilang begini, saudara ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya beritahu ya, hadapi tantangan, tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap kuatkan dan teguh. Engkau tidak mampu sekalipun, finansial gak mampu, apapun gak mampu. Yang penting hatimu kuat, Tuhan bisa kirim berkat dari manapun. Bisa bilang amin. Kalau hatimu sudah gak kuat, aduh pasti semuanya. Saya masih ingat tutup tahun Pak Lukman cerita tentang anaknya ya, betul ya Pak Lukman? Yang sakit. Saya tahu berhasil lewati satu, cuma tetap kuatin hati. Betul gak? Ketika Pak dokter kasih tahu, ini wah gak mungkin, ini kalau gak dijaga hati langsung akan ngomong, ya wes karepe Tuhan lah ya. Kalau mau diambil, ambillah, kalau tidak ya wes karepe. Tapi saya dengar kesaksian Pak Lukman bilang, enggak, bahkan orang datang mendoain untuk diserahkan, Pak Lukman gak mau. Betul ya? Nah, makanya begini saudara ya, saya sudah berkali-kali bilang sama Anda, hati-hati kalau doain orang sakit. Jangan sampai imanmu itu karena lihat situasinya. Kalau wes selang kemana-mana, lalu kita berkata, panggil keluarganya. Kita nyanyi bersama. Ku serahkan, ngawur. Kalau seandainya orang yang sakit itu bisa ngomong, dia berdiri dan berkata, penghibur sialan kalian semua. Kayak siapa? Ayub saya ngomong, betul gak? Penghibur sialan kau, aku belum mau mati main serat-serat noai. Kau serahkan diri. Loh gak mudah loh, saya tahu kisahnya dan saya tahu gak mudah ngalami. Betul gak? Gak mudah, betul Pak Luman ya, gak mudah. Tapi kalau hadapi masalah, belum dikit-dikit, hatimu udah down. Tuhan berkata begini, bagaimana aku mau membesarkan namamu? Bagaimana aku mau promosikan hidupmu? Bagaimana aku mau memberkati engkau? Kalau engkau sedikit-sedikit, down aku Pak, down bergoyang. Kasih salam kanan ke belakang, ojo gampang down. Kasih tahu, ojo gampang down. Ojo gampang down. Down aku down. Satu-satunya yang down yang boleh adalah don't worry. Jangan. Saya beritahu, kalau udah ada masalah, tambah down, tambah engkau gak akan lihat banyak hal yang Tuhan mau kerjakan. Hari ini engkau lihat, aduh Pak, kayaknya ini, Pak, aduh tambah parah Pak, tambah parah Pak. Aduh Pak, tambah parah Pak, tambah parah Pak, tambah parah. Anda berkata, enggak, aku mesti kuatkan hatiku. Kuatkan hatiku, aku enggak boleh down. Aku enggak boleh down. Terakhir, saya pernah ngomong sama Ciing. Shalom Ciing. Shalom. Saya ceria ngono lho, shalom. Ciing, shalom Ciing. Kalau Ciing masih ingat, saya bilangin sama Ciing begini. Ciing telepon saya, kenapa ya Pak, saya kok masih terus nangis ingat Koyong. Pertama saya bilang sama Ciing, gak mudah memang kalau kita ditinggal orang yang bersama dengan kita. Berapa tahun Ciing? 34 tahun bareng, hilang, gak gampang. Apalagi hilangnya tiba-tiba, betul gak? Gak gampang. Tapi kalau Ciing masih ingat, saya bilang begini sama Ciing. Ciing itu punya 3 orang anak. 3 orang anak itu lihat Ciing. Kalau Ciing down, bagaimana Ciing bisa menguatkan mereka? Betul ya Ciing ya? Sekarang saya mau tanya Anda suami. Kalau Anda sendiri down,
Bagaimana istrimu bisa semangat sementara engkau sendiri down? Engkau istri, bagaimana istrimu bisa semangat kalau bagaimana suamimu bisa semangat lihat engkau kalau engkau sendiri down? Bagaimana anak-anakmu bisa semangat kalau lihat papa mamanya sendiri down? Gak bisa. Kita ini kadang-kadang nyemangatin, ayo nak, sing kuat, sing kuat. Lah papa mamanya sendiri gak kuat. Saya berdoa hari ini, setiap orang yang datang di OFC akan lihat Pak Gembalanya. Aku gak boleh down, Pak Gembala aku semangat kok. Kok gak ono saya ngamen bagian gini loh. Gembala aku semangat kok. Bisa bilang amin? Gak boleh down. Gembala aku semangat. Kemarin doa malam hujan deras. Yang datang saya berempat dengan malaikat Tuhan di sorga. Berempat itu berlima. Dengan Nia. Cuma Nia begitu naik berdoa. Istri saya, tunggu di bawah barangkali ada orang yang akan datang. Wes jam berapa ini? Jam 8. Tunggu aja barangkali terjadi mujizat. Ono sing teko. Jadi Nia itu lagi doa, suruh ke bawah, tunggu. Sampai berakhir jam 8 kita berdoa. Saudara tahu meskipun 4 orang, saya tetap khotbah. Kalau nggak percaya tanya nih, saya tetap orang. Di 3 orang, mereka kumpul di situ. Bertiga. Jadi kan leher saya agak kaku gini terus. Kalau ini kan masih enak. Mereka kumpul bertiga, saya khotbahin 3 orang. Dan khotbah saya tetap semangat. Meskipun 3 orang ini, saya khotbahin tentang sepakat. Saya beritahu, saya khotbah tentang sepakat. Saya kasih bocorannya. Saya bilang gini, orang itu berdoa minta apa saja itu gampang. Yang angel itu sepakatnya. Makanya Tuhan bilang 2-3 orang sepakat meminta apapun. Lihat naik. Kenapa? Karena orang itu egonya selalu akan tinggi. Betul gak? Ada beberapa suami istri bertengkar cuma gara-gara mau beli rumah. Satu pengen di Citra Garden, satu pengen di Taman Pinang. Gak cidoh tukur rumah. Orang ego, ayo sepakat. Bisa bilang amin. Jadi kalau saudara tanya, Pak kapan kira-kira ditutup ini doa malamnya? Enggak, akan doa terus. Gimana kalau nggak ada yang datang? Wes karepmu ah. Tanggal 13 doa malamnya kita dimajuin. Harusnya tanggal 14 itu hari Jumat. Tapi dimajuin tanggal 13. Kita ada datang tamu. Ya, saya sudah tadi ngomong sama tim musik. Sama Bro Anto sebagai leadernya. Ini kita akan adain KKR di sini tanggal 13. Ya. Kok nggak ono sing amin sih? Saya bilang amin. Anda semangat. Jadi kalau Anda lihat gini ya, saya beritahu begini ya. Dengar baik ya, semangatmu itu bisa diperintah oleh hatimu. Biar kalau enggak semangat, hatimu kena. Gimana ya Pak ya? Aku delok wajah Pak Verly, sarah-sarasan aku. Kita bagi berdiri sama-sama. Cari 10 orang bilang begini. Yang paling lemah itu hatimu. Jagain hatimu. Cari 10 orang bilang gitu. Yang paling lemah itu hatimu. Jaga hatimu. Yang paling lemah itu hatimu. Dijaga sungguh-sungguh. Pak Leo, Tuhan memberkati. Hari ini saya berdoa sungguh-sungguh begini. Setan mau serang bagian apapun dari hidupmu. Dia mencoba menghancurkan apapun dalam hidupmu. Selama hatimu tetap teguh, di situ engkau akan lihat mujizat dari Tuhan. Di situ engkau akan lihat banyak hal yang Tuhan mau buka dalam hidupmu. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang membuat hatimu luka, hari ini engkau berkata, biar kasih Tuhan membalut lukaku kembali. Biar aku kembali
punya hati yang luar biasa dengan Tuhan. Jangan izinkan apapun, siapapun melemahkan hatimu. Tuhan menyertai engkau. Tuhan pengen angkat hidupmu. Tuhan pengen promosikan hidupmu. Supaya orang melihat seperti apa yang Tuhan katakan. Bahwa hidupmu disertai Tuhan. Lewat apapun, setiap orang berkata, aku mau menguatkan dan teguhkan hatiku Tuhan. Mari taruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kananmu. Semua orang berkata, Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Karena kami tahu yang sering kali menjadi masalah besar dalam hidup kami. Bukanlah masalah yang kami lihat, tapi sesungguhnya yang ada dalam hati kami. Berapa kali kecewa mematikan semua hal yang Tuhan sudah rencanakan siapkan dalam hidup kami. Beberapa kali hati kami terluka dan hati kami jadi lemah. Tapi hari ini Tuhan, kami dengar firman-Mu seperti Engkau katakan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena ada waktunya Tuhan yang akan membesarkan nama-Mu. Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan yang akan angkat hidup kita. Tuhan yang akan berkati usaha pekerjaanmu. Tuhan yang akan memberkati anak-anakmu. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan juga yang akan memberkati gereja ini. Haleluya, haleluya, haleluya.